Selamat datang kembali rakyat Z-Nation di Cinema Z Empire. Dan masih bersama gua Mimin Z, yang lagi-lagi gue ini bakal ngeracau atau nge-recap kacau sebuah film yang menurut gue film ini lucu-lucu gemes sih. Karena film ini mengisahkan tentang seorang dokter yang bisa berbicara dengan hewan, guys. Nah, jadi kalau kalian punya teman yang sifatnya kayak hewan nih dan kalian paham bahasanya, ya udah fix kalian sama kayak dokter ini. Skip. By the way, film ini dibintangi oleh aktor dari Iron Man, yaitu Robert Downey Jr. Kalian mesti ngerti lah orang ini siapa. Dan film ini juga disutradarai oleh Steven Gaghan. By the way, gak usah lama-lama ya gengs, langsung aja yuk kita simak bersama-sama. 3, 2, 1, close the door. Dikisahkan pada zaman dahulu di negara Inggris, hiduplah seorang dokter berbakat yang terkenal nih karena kemampuannya yang dapat ngomong sama hewan. Nah, saking terkenalnya ini dokter, ia sampai dipanggil oleh ratu dari Inggris dan diberi sebuah tanah serta rumah untuknya serta hewan-hewannya. Dan dikisahkan juga gengs, dokter ini mencintai seorang wanita yang bernama Lily dan sering berpetualang bersama dan menjalin hidup yang bahagia. Hingga suatu saat, Lily pergi berpetualang dan naas. Nasibnya tidak mujur ketika di laut. Iya, Lily tewas. Nah, dokter tersebut yang patah hati pun langsung menutup kediamannya rapat-rapat dan menjauh dari peradaban. Sampai suatu saat, ada 3 orang yang sedang berburu hewan. Dan ketika itu pula salah satu dari orang tersebut, atau si anak, namanya ini Stubbins, yang sepertinya tidak suka berburu seperti ayah dan saudaranya. Dan ketika si Stubbins ini disuruh bokapnya untuk menembak seekor angsa, si Stubbins ini malah meleset dan malah menembak tupai yang kita sebut aja namanya Sueb. Si Sueb ini terluka dan si Stubbins ini berpikiran untuk menyelamatkan, tetapi sang ayah malah memberikannya sebuah pisau untuk membunuh tupai tersebut. Lalu guys, tiba-tiba ada seekor burung kakak tua yang bernama Polly yang malah menyuruh si Stubbins atau si Stubbins Stubbins aja deh, mengikutinya. Si Stubbins pun terus mengikutinya hingga ke kediaman Dr. Dolittle. Si Stubbins mengetuk pintu, namun di sana tidak ada respon. Dan akhirnya Polly si kakak tua pun menunjukkan jalan lain. Si Stubbins mengikutinya dan sampailah ia di sebuah tempat yang banyak banget binatang, tetapi bukan di Ragunan dan di Cisarua, tetapi di kediaman Dr. Dolittle. Di sini guys, suasananya bener-bener indah banget. Nah, terus si Stubbins ini bingung ketika ia melihat seekor beruang kutub yang sedang makan buah. Lalu beruang kutub itu pun mengejarnya dan si Stubbins malah terjerat ke jebakan. Di dalam rumah, Dr. Dolittle baru bangun nih dari tidurnya dan para hewan membantunya memakai pakaian. Nah terus guys, si Dr. Dolittle ini yang dandanannya kacau banget, ternyata sedang bermain catur bersama seorang gorila yang kita sebut aja namanya Mandon ya. Dan si Mandon ini kalah dalam bermain catur dan akhirnya semua hewan yang ada di rumah tersebut tertawa bersama-sama. Lalu kesenangan pun terhenti guys ketika Dolittle melihat seorang manusia berada di jaring jebakan tersebut. Nah terus nih, si Dolittle berkomunikasi dengan hewan-hewan. Dan si Dolittle ini berkata guys, bahwa satu-satunya manusia di rumah ini kan hanya dia seorang. Dan Dolittle pesimis dan berkata lagi bahwa ini adalah mimpi buruk. Balik ke Stubbins guys. Stubbins yang sedang terjerat tiba-tiba kedatangan seorang anak gadis yang gelis pisan yang bernama Lady Rose. Mereka pun akhirnya berkenalan. Nah balik lagi nih ke Dolittle lagi ya. Si Dolittle dan para hewan akhirnya berdiskusi apakah mereka harus membiarkannya masuk. Tetapi si Polly ini menyarankan agar si Dolittle mempersilahkannya untuk masuk. Bukannya ngebukain pintu. Si Dolittle ini malah pura-pura mati guys. Singkat cerita, akhirnya si gorila tadi yang namanya Mandon pun membukakan pintu. Dan ketika itu pula si Mandon dan si Stubbins saling kaget dan berteriak guys. Nah terus si Lady Rose ini masuk ke kediaman Dolittle dan akhirnya bertemu dengan Dolittle dan menjelaskan bahwa si Lady Rose ini adalah utusan Ratu Inggris dan kondisi Ratu Inggris sekarang sedang sekarat. Nah awalnya Dolittle menolak, tetapi guys para hewan-hewan menjelaskan kalau mereka tidak menolong sang ratu dan jika si ratu ini meninggal, maka kediaman dari Dr. Dolittle ini akan diminta negara dan hewan-hewan akan diusir atau paling buruknya akan dimasukkan ke kebun binatang. Nah setelah itu Dolittle pun mengiyakan hal itu dan hewan-hewan pun bersiap-siap untuk membersihkan penampilan Dr. Dolittle agar kelihatan pantas. Setelah hal itu, Dr. Dolittle pun menemui Lady Rose dan Stubbins. Dan Dolittle awalnya mengusir Stubbins guys untuk pulang, tetapi si Stubbins ini malah ngeyel dan ngumpet di peti tempat kereta Dolittle. Balik lagi nih kita ke Dolittle ya.
Doolittle akhirnya mengambil belalang dan sugar glider, dan tidak lupa juga Doolittle mengambil kalung cincin pernikahan untuk mengingat istrinya yang bernama Lily. Dan berangkatlah akhirnya Doolittle beserta kawan-kawan ke istana Buckingham. By the way guys, si Doolittle ini ke istana mengendarai burung unta loh. Nah awalnya burung unta ini gak mau, tetapi tetap dipaksa sama si beruang kutub, dan akhirnya mereka benar-benar berangkat. Sesampainya di istana Buckingham, Lady Rose terus menyuruh tentara untuk menganggap hewan-hewan dari Doolittle sebagai tamu negara. Sedangkan Doolittle dan burung untanya ini sok-sokan ngebut guys, sampai-sampai mereka terpeleset masuk ke istana. Di ruangan sang ratu, Dr. Mudfly sedang memamerkan pengobatan lintah kepada Lord Butcley. Tetapi tiba-tiba Dr. Doolittle pun langsung datang, dan Dr. Mudfly yang melihat kedatangannya memerintahkan untuk mengusir para hewan-hewannya guys. Nah terus si Mudfly ini kaget karena kedatangan Dr. Doolittle. Singkat cerita, Dr. Doolittle langsung menganalisa sang ratu, dan anjing dari Doolittle ini langsung mengendus-ngendus sang ratu dan berkata, sepertinya ada yang tidak beres dengan sang ratu dan ada bau-bauan yang aneh. Lalu Doolittle yang tahu itu mencoba untuk mewawancarai sang gurita, dan sang gurita pun berkata guys bahwa si ratu ini tadi meminum teh dan tiba-tiba terjatuh. Nah Doolittle pun menyuruh angsanya untuk mengusir manusia-manusia yang ada di ruangan agar steril. Dan Dr. Doolittle pun kembali menanyai si anjing ini ya, dan meminta penjelasan tentang bau tersebut. Dan akhirnya ditariklah sebuah jawaban yang ternyata itu adalah bunga nightshade yang ada di tanah Sumatera. Dan kalau si ratu tidak diobati, maka akan meninggal guys. Dan Doolittle ini tiba-tiba sok-sokan bertanya nih tentang lukisan dan menyelundupkan belalang untuk dijadikan informan serta mata-mata. Dan akhirnya Doolittle memutuskan akan melakukan perjalanan ke Pulau Pohon Eden yang bisa menyembuhkan segala penyakit. Tetapi pertama-tama Dr. Doolittle memberikan briefing ke Lady Rose bahwa ia tidak boleh membiarkan apapun masuk ke mulut si ratu, dan menyarankan si anjingnya untuk menjaga ratu. Nah singkat cerita guys, saat akan berangkat, lagi-lagi si Stubin ini disuruh pulang oleh si Doolittle karena perjalanan ini sangat berbahaya. Sesampainya di rumah orang tua Stubin ini ngomongin Stubin karena si Stubin ini bukan pemburu, sedangkan keluarganya ini kan keluarga pemburu. Nah saat Stubin tidur, tiba-tiba ada jerapah, burung kakak tua, dan musang yang menyelinap ke jendelanya dan mengajak Stubin untuk melakukan perjalanan. Dan Stubin pun akhirnya menaiki jerapah dan lari ke pelabuhan untuk menyusul si Doolittle. Tetapi sayang guys, ia sudah terlambat. Dan akhirnya mereka pun mencegat di jembatan, dan akhirnya dengan seluruh perjuangan serta kenekatan dari Stubin dan kawan-kawan, Stubin pun berhasil masuk ke kapal Dr. Doolittle. Dr. Doolittle yang melihat hal itu pun kaget, sedangkan para hewan berusaha menyelamatkan Stubin. Nah lalu si Polly ini menjelaskan ke Doolittle bahwa Doolittle ini sebenarnya membutuhkan anak itu loh. Doolittle yang tersentuh akhirnya menyetujui, tetapi dengan syarat bahwa si Stubin harus menjadi tukang bersih-bersihnya guys. Balik ke istana ya, si Mudfly ini memperhatikan gerak-gerik si gurita guys, dan akhirnya jenderal yang kita sebut saja Jenderal Butcley atau si Usman ini datang. Dan ternyata si Usman Butcley ini punya niat yang jahat kepada ratu dan kekuasaan Inggris guys. Tetapi kalem aja, belalang dari si Doolittle mendengar pembicaraan itu. Di kapal, si Doolittle ini berlatih tinju dengan si Mandon guys. Hingga waktu maghrib si Stubin melihat bahwa hewan-hewan yang lucu itu bermain kartu dan gaplek. Dan para hewan-hewan juga sekarang menjadi bersahabat dengan Stubin. Bahkan nih guys, Stubin ini mulai bisa memahami para hewan. Pada malam harinya, si Doolittle pun mendengar suara dari Lily. Dan seketika itu pula Doolittle ingat akan hari-hari manis saat ia masih bersama Lily. Nah tiba-tiba guys, si Stubin ini mengganggu lamunan Doolittle, dan Doolittle pun bodo amat dan langsung pergi tidur. Pagi harinya ada adegan lucu nih antara si beruang dan si burung unta. Si beruang guys tiba-tiba dibangunin sama si burung unta, dan akhirnya beruang dan burung unta ini sedikit cekcok. Tetapi menurut gua sih debatnya ini gemoy banget. Ya karena gimana sih ya, kita kan jarang banget ngeliat hewan-hewan yang debat, kecuali teman-teman sendiri. Balik. Nah terus guys, tiba-tiba datanglah sebuah kapal besar yang mendatangi kapal dari Dr. Doolittle ini. Dan Dr. Doolittle langsung mencoba untuk menghindari kapal tersebut guys. Dan saat Doolittle menggunakan teropong, ternyata di kapal tersebut terlihat seseorang bernama Mudfly.
Nah terus guys, kapal dari Dr. Dolittle ini mengirim sinyal kepada Paus. Dan Dolittle pun dalam baju menyelamnya memberi pesan kepada Simandon si gorila bahwa ia tidak boleh takut selama Dr. Dolittle ini ada di bawah air. Lalu Dr. Dolittle pun melompat dan akhirnya ia menyelam. Dan si angsa pun melemparkan seperti ya bisa dibilang pelampung lah ke bawah air, dan si beruang pun memasukkan balon tersebut ke si Paus. Ternyata guys, gunanya si Paus ini adalah untuk menambah kecepatan dari kapal Dr. Dolittle guys. Dan akhirnya mereka pun berhasil ditarik oleh Paus tersebut. Tetapi si Mudfly tidak ingin kalah. Mudfly terus-terusan menembak kapal Dr. Dolittle hingga si Mandon ini lepas dari tali pegangannya. Dan Dolittle semakin tertarik ke bawah. Tetapi akhirnya berhasil ditahan oleh Stubin dan si beruang kutub. Tetapi sayang guys, tiba-tiba talinya terputus dan Dr. Dolittle pun tenggelam ke dalam. Eits, tapi namanya pahlawan ya, mesti hidup lagi lah. Dolittle pun akhirnya selamat dan gak jadi tenggelam. Dan Dr. Dolittle pun dengan segala kebaikannya menenangkan si Mandon yang galau karena mengecewakannya. Dan akhirnya tim Dolittle 1, tim Mudfly 0. Nah terus, di kapal si Mudfly ini, si Mudfly malah mempelajari seluruh makalah milik Dr. Dolittle dan semakin terobsesi ke Dr. Dolittle. Dan akhirnya si Mudfly ini mengikuti Dolittle ke pohon Pulau Eden. Singkat cerita, di kapal Dolittle seluruh kru sudah tertidur. Dan Dolittle membangunkan si Stubin dan menyuruh Stubin untuk menyetir kapalnya. Dan akhirnya Dolittle dan Stubin pun bercerita-cerita tentang pengalaman Stubin yang bisa berbahasa binatang sekarang. Nah, lalu si Stubin bertanya tentang Pulau Pohon Eden dan si Dolittle menjelaskan bahwa pertama-tama ia harus ke pulau yang bernama Monteverde dan mencari jurnal milik Lily yang tahu tentang pohon ini. Atau lebih tepatnya bukan mencari sih, tetapi mencuri sebuah jurnal. Nah tiba-tiba guys, badai pun datang dan duar. Akhirnya Dolittle pun sampai di Monteverde, tanah para bandit, dan tempat yang dulu Dolittle anggap sebagai rumah. Hingga penguasa Monteverde menjadi musuhnya. Sesampainya di Monteverde, Dolittle pun langsung menyamar guys. Dan Dolittle serta Stubin pun menyelinap ke istana. Dan beruntungnya, Dolittle ini masih mempunyai, ya bisa dibilang, koneksi guys. Nah contohnya adalah seekor capung yang bernegosiasi dengan para semut untuk membuka sebuah pintu. Dan akhirnya, si Dolittle serta si Stubin ini membuka pintu tersebut. Tetapi guys, di pintu itu ada sebuah jeruji, tetapi si Stubin ini berhasil melewatinya guys. Dan saat itu pula ia membuka pintu kamar dari Rasuli atau raja dari Monteverde. Dan ternyata guys, kamar itu dipenuhi oleh singa-singa. Tetapi tenang aja, Stubin dapat melewatinya dan akhirnya ia sampai ke sebuah ruang bawah tanah yang penuh harta karun. By the way, kalian ingat capung tadi gak sih? Nah, capung itu tiba-tiba polah guys, dan membangunkan singa dan membangunkan Rasuli juga. Rasuli yang terbangun memanggil penjaga dan Dolittle serta Stubin pun ditangkap. Dan ternyata guys, Rasuli ini adalah ayah dari Lily loh, alias mertua dari Dolittle. Dan Rasuli ini ketika itu marah. Ia marah kepada Dolittle karena Dolittle, Lily anaknya, meninggal. Dan Rasuli ini pun mengambil si Stubin dan membebaskannya, sedangkan si Dolittle tetap di sel bersama para penjaga. Nah lalu nih, ada seekor kelinci yang kampret yang bernama Sulip ini memanas-manasi Dolittle dan menantang Dolittle untuk bertarung dengan Barry si macan bengal. Balik ke Stubin nih guys. Stubin di sini malah diajak makan dengan Rasuli guys, dan Rasuli malah menganggap Stubin ini sebagai kawanannya. Nah terus si Stubin ini menyuruh si capung untuk mengirim pesan kepada para kru kapal. Balik lagi ke Dolittle guys. Nah Dolittle kan sekarang berhadapan dengan Barry guys, dan si Barry ini malah tiduran di pangkuan Dolittle dan curhat bahwa si Barry ini pengen banget jadi anak baik. Dan Barry akhirnya merasa tertekan. Nah lalu tiba-tiba guys, Barry berbalik dan malah ingin memakan Dolittle. Dan akhirnya pertarungan mereka pun terjadi. Balik ke capung ya guys. Si capung ini akhirnya sampai di kapal dan memberikan kabar bahwa mereka ditangkap oleh Rasuli guys. Dan akhirnya para kru pun OTW ke pulau demi menyelamatkan Dolittle dan kawan-kawan. Di sel guys, Dolittle yang sedang bertarung diselamatkan oleh Polly. Tetapi si Polly ini pingsan ketika ia terkena cakaran dari harimau. Dan si Mandon yang melihatnya langsung menerobos dan menghajar si harimau tersebut. Dan akhirnya mereka pun bertarung guys, gorila versus macan. Dan si Mandon ini berhasil menendang Barry tepat di gembilinya dan membuat pingsan si Barry. Dan akhirnya si Mandon ini berhasil lolos dari rasa takutnya. Yeay. Balik ke Stubin.
Stubin akhirnya mengambil buku harian Lily dan kabur guys. Tetapi di dekat pelabuhan, jurnal tersebut malah direbut oleh Mudfly. Nah lalu si Mudfly ini menjelaskan tentang misinya untuk menghilangkan Ratu Kerajaan Inggris dan akan mendapat hadiah karena hal itu. Dan dengan kejamnya si Mudfly ini pun meledakkan kapal dari Dr. Dolittle guys. Lalu kembali ke istana Buckingham ya. Ratu terbangun dari tidurnya dan si ratu merasa bahwa ajalnya mungkin sudah dekat. Sungguh ngenes. Balik ke Dolittle guys. Di Monteverde si beruang dan si burung unta berbincang-bincang berdua guys. Dan mereka bercerita tentang masa lalunya. Nah terus si Dolittle ini pun mengumpulkan para hewan-hewan dan briefing. Lalu tiba-tiba si Dolittle ini malah pesimis guys, karena jurnal tersebut sudah hilang. Dan Dolittle memutuskan untuk membuka klinik aja deh di Pulau Monteverde. Nah terus tiba-tiba guys, di sini ada orang utan yang joget-joget. Aduh, joget-joget TikTok? Enggak. Dan si Dolittle pun menceritakan tentang Lily kepada si Stubin. Tetapi tiba-tiba si Rosulini ini menguping dan membojokkan si Dolittle dan mengambil sebuah parang. Tetapi bukannya membunuh, Rosulini ini malah menawarkan kebebasan kepada Dolittle dan kawan-kawan dan malah memberikannya sebuah kapal. Karena apa sih? Karena si Rosulini ini lebih mencintai putrinya. Dan putri dari Rosulini ini, Lily, bahagia kan dengan Dolittle? Di ruang kapal, si Stubin dan Dolittle ini rapat dan bersiap berangkat ke Pulau Pohon Eden. Dolittle lalu mempelajari tentang pulau tersebut hingga sampailah mereka di Pulau Pohon Eden. Tetapi guys, lagi-lagi si Mudfly ternyata sudah sampai terlebih dahulu. Dolittle dan kawan-kawan pun menelusuri seluruh pulau. Tetapi sayang gengs, karena tiba-tiba ada tentara yang mengikutinya. Tetapi beruntungnya si Dolittle, karena Dolittle ini memegang sebuah batu dan batu itu menyala hingga menerangi seisi goa. Tetapi sayang guys, si Mudfly tiba-tiba sudah datang terlebih dahulu dan bertanya tentang pohon Eden tersebut. Dan Dolittle menjawab tidak tahu. Nah lalu, si Dolittle pun memberi sinyal kepada teman-temannya dan ketika itu pula gengs, si Mudfly pun menaruh tongkatnya ke tanah. Dan tiba-tiba seluruh gua pun berwarna merah. Nah ternyata lagi nih gengs, itu adalah seekor naga. Ya, naga itu menyamar seperti batu lah. Dan naga itu menyerang mereka. Dolittle dan kawan-kawan pun ngumpet. Dan tiba-tiba si beruang kutub atau kita sebut aja namanya si Yoshi ya. Nah si Yoshi ini terkena ekor dari sang naga. Dan Dolittle pun malah mengorbankan diri ke sang naga guys. Dan saat Dolittle akan diserang, tiba-tiba Dolittle ini berbicara kepada sang naga guys. What the fuck? Dan ternyata sang naga inilah yang menjaga pohon itu. Nah dari sini Dolittle tahu bahwa sang naga ini ternyata memiliki pasangan yang sudah meninggal. Dan Dolittle pun sedikit curhat tentang masa lalunya. Nah ketika sang naga akan membakarnya, tiba-tiba si Dolittle ini pun mengingatkan naga tersebut tentang kekasihnya. Dan sang naga malah melepaskannya guys. Dan naga ini diam-diam sedikit bucin. Si Dolittle merasa iba guys, karena naga ini galau dan akhirnya mencoba untuk menyembuhkannya. Lalu tiba-tiba gengs, Dr. Dolittle pun melakukan operasi darurat kepada sang naga. Dan Dolittle menyuruh Stubin untuk membuat naga itu tenang. Nah ternyata naga ini nih terkena sebuah penyakit atau gejala. Jadi naga ini tuh gak bisa pup dan angin-anginan karena terhimpit sisa-sisa makanan yang menumpuk. Singkat cerita naga tersebut pun berhasil disembuhkan. Dan si Dolittle ini memberikan tips-tips kesehatan ke naga itu. Dan si Dolittle meminta buah Eden sebagai gantinya. Naga tersebut pun menunjukkan pohon Eden guys. Dan Dolittle dan kawan-kawan pun mengambil buah tersebut. Dan di pohon ini pula akhirnya Dolittle menaruh cincin pernikahan tersebut di pohon Eden. Singkat cerita gengs, di istana seluruh tabib sudah berada di ruangan sang ratu. Tetapi tiba-tiba Dolittle sampai di ruangan sang ratu dan akhirnya menyerahkan buah pohon Eden. Tetapi si Pak Betley ini malah menyuruh para tentara untuk menahannya gengs. Dan pertarungan pun terjadi. Dolittle melemparkan Sugar Glider itu buah Eden. Dan akhirnya Sugar Glider itu pun sampai di tangan Stubin dan memberikan buah itu. Lalu Stubin pun meminumkan buah itu ke sang ratu. Dan sang ratu pun terbangun dan selamat. Sang ratu kaget gengs, karena kok bisa-bisanya ya banyak hewan di ruangannya. By the way, kalian ingat si Betley kan? Nah si Betley ini mencoba untuk kabur, tetapi Dolittle menahannya. Karena menurut informannya si belalang ini, bahwa Lord Betley meracuni sang ratu dan mengungkap bahwa di kantong kanan Betley ada sebuah nightshade. Dan Lord Betley pun ditangkap.
Lalu sang ratu menanyai siapa si Stubin ini, dan akhirnya mereka semua berterima kasih kepada Dr. Dolittle dan kawan-kawan. Lalu dokter tersebut kembali ke kediaman Dr. Dolittle, guys. By the way, kediaman Dolittle sekarang menjadi keren kembali nih, dan gerbang pintu Dolittle kembali dibuka. By the way, si Stubin ini sekarang jadi murid Dolittle, guys, dan si Dolittle membuka kliniknya kembali. Dan akhirnya khatam sudah film ini, guys.